Kita lanjutkan perbincangan kami, Mas Hasibullah. Tadi saya sempat tanyakan sebelum jeda. Dengan adanya kesepakatan ini di tahapan awal ini adalah pergantian ataupun pertukaran dari sandera. para sandera ini. Namun kita ketahui bersama bahwa ada sejumlah nama yang dicoret oleh Israel. Ini apa yang menjadi latar belakang ataupun alasannya? Ya, sekali lagi ini bagian daripada manajemen kehati-hatian yang dipegang teguh oleh para mediator. Jadi banyak hal yang tidak diungkap ke publik, termasuk salah satunya daftar daripada nama-nama sandera yang akan dibebaskan. Jadi masing-masing memberikan daftar, memberikan permintaan. Dari Hamas punya daftarnya, kemudian dari dari Israel juga sama, terutama yang dari Hamas. Nah, persoalannya ada beberapa nama yang saya baca sampai perkembangan terakhir itu belum dinyatakan secara clear telah dapat persetujuan dari Israel, terutama berkaitan dengan tokoh-tokoh pergerakan, baik dari salah Hamas satu sendiri. namanya mungkin pemimpin senior Fatah, yaitu Marwan Barghouti. Iya, jadi ini nama-nama yang istilahnya punya pengaruh besar dan high profile lah istilahnya, yang itu kalau bagi Israel mungkin agak menakutkan kalau ini dibebaskan. Bahkan Hamas juga minta misalkan jenazah daripada Muhammad Sinwar dan Yahya Sinwar juga bagian daripada yang dikembalikan. Tapi sekali lagi info-info yang sensitif seperti ini di tahap pertama ini belum dinyatakan secara terbuka diterima atau ditolak, terutama oleh para mediator. Karena ini memang bagian daripada hal-hal yang spesifik yang itu diharapkan nanti bisa dipecahkan bersama dengan berjalannya waktu. Iya, apa yang ditakuti oleh Israel yang tadi Anda sebutkan ini? Ya, sebenarnya kan kalau kembali kepada profilnya tokoh-tokoh tadi ini, katakanlah kayak Barghouti tadi, itu kan bisa menjadi kayak semacam semangat kembali, recharge tenaganya bisa ngecas kembali, bisa menguat kembali. Kelompok-kelompok perlawanan, kelompok-kelompok politik yang ada di Palestina gitu. Apalagi dengan katakanlah jenazahnya Yahya Sinwar atau Muhammad Sinwar misalkan. Itu kan sudah menjadi martir, itu dia sudah menjadi ikon, dia sudah menjadi penggerak perlawanan. Sehingga kita lihat kalau di panggung dunia tokoh-tokoh besar seperti itu rata-rata kuburannya itu nggak ketahuan orang. Dan ini mungkin juga kayak semacam ada kebiasaan kalau di Timur Tengah itu, kalau sudah tentang tokoh besar itu biasanya kalau dia sensitif itu kuburannya bisa nggak ketahuan juga ada di mana, karena mereka takut dampak daripada gerakan dan pengaruh daripada ikon ataupun tokoh yang besar seperti beliau ini. Saya melihat kalau pada akhirnya Israel tidak menyetujui untuk menukar nama-nama itu, mungkin salah satunya karena pertimbangan-pertimbangan politik dan perlawanan yang dikhawatirkan muncul di kemudian hari. Dan apakah ini artinya juga bahwa ada adanya dua pendapat yang berbeda antara dengan adanya resistensi ataupun adanya ketahanan yang dilakukan oleh Hamas ataupun Fatah terhadap Mahmud Abbas? Ya, kalau misal terkait dengan konteks itu, memang ada beberapa hal yang kemudian harus dipertimbangkan. Memang kalau misal kemudian keberadaan dari tokoh-tokoh kunci itu, baik yang masih hidup, misalnya tadi dari tokoh Fatah maupun yang sudah meninggal, memang dalam konteks eskalasi konflik, dia berpotensi kemudian menjadi sebuah simbol perlawanan. Dia emboldening dari sebuah proses konflik itu terjadi. Maka kalau misalnya kemudian nama itu muncul atau setidaknya jasad yang kemarin sempat dibahas oleh Trump, kalau misalnya kemudian permintaan dari Hamas untuk kemudian menghadirkan, dalam konteks ini besar kemungkinan yang dimaksud adalah Yahya Sinwar yang menjadi simbol kekuatan pasca Haniyah yang kemudian ternyata juga sudah diserang oleh Israel, maka berpotensi memang itu menjadi sebuah lecutan semangat baru bagi sebuah perlawanan yang akan dilakukan oleh sel-sel kekuatan Hamas di wilayah Gaza. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini memang bisa saja ini sengaja dilakukan oleh Israel untuk menurunkan moral dari kekuatan politik Hamas dan juga kekuatan sel-sel militer Hamas, tetapi di saat yang sama ya memang faksi-faksinya memang cukup beragam. Kalau misal kemudian yang ditolak oleh Israel salah satunya adalah representasi dari Fatah, ya bisa saja ini adalah juga bagian dari upaya untuk meredam
potensi-potensi kekuatan figur yang seringkali memang bisa menjadi tokoh kunci dari continuity dari sebuah proses perlawanan. Nah ini yang kemudian semua tentu sedang berhitung, Mbak Windy, karena Israel sendiri tentu juga berkepentingan untuk melakukan akuisisi secara lebih besar di wilayah itu, maka kemudian yang bisa mereka lakukan adalah betul-betul menekan setiap potensi kekuatan, dalam konteks ini adalah leadership dari kekuatan-kekuatan yang mereka anggap berpotensi melakukan eskalasi dalam waktu ke depan. Nah ini yang harus diantisipasi. Ya kita berharap proses negosiasi itu bisa berjalan, karena sekali lagi ini adalah basis trust dari semuanya. Mbak Windy, Mas Umang, saya rasa pertanyaannya Mbak Windy tadi menarik kalau mau dibaca lebih detail di dalam peta politik Palestina mutakhir. Katakanlah tentang Mahmud Abbas ataupun Fatah ataupun Hamas, terutama untuk konteks Palestina dan Gaza pasca perang. Karena begini, kalau cara bacanya menurut saya, kemungkinannya ada bahwa itu ada kaitan dikhawatirkan jadi pemimpin Palestina masa depan menggantikan Mahmud Abbas atau siapapun gitu ya. Ada kemungkinan gitu. Tapi cara bacanya menurut saya, yang pertama sekarang ini kalau kita baca peta lapangan, Mahmud Abbas sendiri itu istilahnya di antara orang yang cukup problematik posisi politiknya. Karena Mahmud Abbas ini hampir tidak dipercaya baik oleh lawan dalam tanda kutip maupun kawan. Tidak dipercaya oleh lawan, sudah pasti Israel nggak mengakui Mahmud Abbas. Dia tidak mau Mahmud Abbas menjadi pemimpin ke depan. Dan itu kenapa kemudian Gaza nggak mau diserahkan kepada otoritas Palestina, karena katakanlah ada Mahmud Abbas. Jadi lawannya Mahmud Abbas yaitu Israel sendiri nggak menerima Mahmud Abbas. Kawannya pun itu sebenarnya juga masih banyak yang sebagian paling tidak kritis terhadap Mahmud Abbas. Jadi posisinya Mahmud Abbas itu betul-betul sangat dilematis. Bahkan dalam kondisi perundingan seperti sekarang, coba bayangkan, katakan Hamas dijadikan musuh oleh semua. Tapi faktanya butuh tanda tangan Hamas kok hari ini. Gencatan senjata itu adalah Hamas yang ngambil keputusan. Padahal dia orang yang paling nggak disukain. Dia adalah dianggap sebagai teroris oleh mereka bahkan. Kenyataannya tanda tangannya dibutuhkan gitu. Jadi ada orang seperti Hamas yang dianggap sebagai musuh tapi justru menentukan. Tapi ada katakanlah kekuatan lain seperti mungkin di tepi barat di Mahmud Abbas, yang di Fatah, yang mungkin dianggap sebagai dia nggak masalah tapi keputusannya nggak menentukan, terutama paling tidak dalam konteks Sandra. Nah ini yang menurut saya kemungkinannya ada tapi cukup kecil menurut saya kalau dibaca dalam konteks itu. Saya lebih cenderung kepada bahwa ini berkaitan dengan potensi ancaman keamanan atau mungkin perlawanan yang bisa dimainkan oleh tokoh-tokoh yang sekarang berada di penjara Israel. Baik, Dr. Hadiki, dengan merespon adanya kemungkinan tersebut yang mungkin terjadi di Gaza ataupun di Palestina secara keseluruhan, bagaimana para relawan khususnya untuk relawan Indonesia memposisikan diri di sana? Ya, kita pernah menghadapi situasi begini ya, persis di bulan Januari 2025 ketika saat itu ada gencatan senjata. Yang pasti setiap ada usaha untuk meringankan beban masyarakat Palestina itu akan sangat disambut meriah oleh masyarakat, dan mereka akan tidak ragu-ragu untuk merayakan hal tersebut. Karena apa? Karena kata mereka paham sekali bahwa situasi ini bisa berubah suatu waktu, tapi karena situasi yang mungkin singkat ini sudah terjadi, yang itu yang mereka syukuri dulu hari itu saat itu gitu, dengan kesadaran bahwa situasi masih dapat berubah kembali. Dan benar saat itu bulan Maret 2025 gencatan senjata dibatalkan secara sepihak oleh Israel dan memulai serangan kembali. Padahal proses tahapan-tahapannya itu juga kurang lebih sebenarnya punya kerangka yang sama gitu. Ada penarikan bertahap, penghentian bertahap sampai pada akhirnya gencatan senjata permanen. Dan pihak dari Palestina sendiri juga sudah berusaha mengikuti segala regulasi yang ada di dalam kesepakatan gencatan senjata, tapi violation of the trust-nya itu sendiri dilakukan oleh pihak Israel. Jadi memang betul situasi yang ada saat ini sangat rapuh, tapi celah untuk memperbaiki atau mengurangi krisis kemanusiaan ini harus diambil sebesar-besarnya saat ini oleh kita semua.
Baik, Dr. Hadiki. Dan salah satu poin juga Pak Hoirul yang kita ketahui bahwa kesepakatan yang diminta oleh Hamas ini adalah bantuan, antara lain adalah 400 truk bantuan logistik yang diperbolehkan untuk masuk setiap harinya. Nanti kita akan bahas dalam 400 truk itu apakah bisa mencakup dan juga menyalurkan untuk seluruh warga di sana ya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.